warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Fajarudin dari kelas 2A Pendidikan Geografi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uinsus Riau. Di video ini saya akan membahas tentang bentuk lahan asal organik, yang mana video ini dipergunakan untuk memenuhi mata kuliah Geomorfologi Umum yang diampu oleh Bapak Ismail MPD. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian lahan organik. Yang pertama yaitu bentuk lahan organik. Nah, bentuk lahan yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Nah, serta bentuk lahan yang dihasilkan karena aktivitas organisme. Jadi, lahan ini tercipta karena ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan organisme. Contoh lahan dari bentuk lahan organik ini ada terumbu karang dan mangrove. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bentuk lahan organik. Yang pertama yaitu terumbu karang tepi. Nah, terumbu karang tepi ini berkembang di pesisir pantai pulau besar. Perkembangannya ini bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke arah laut menuju laut lepas. Contohnya itu ada Pantai Pasir Putih, Pantai Bama. Nah, yang kedua yaitu terumbu karang koral. Nah, ini merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem laut untuk media perkembangan biak semua biota laut. Itu contoh yang terdapat di Taman Nasional Bunaken. Nah, yang selanjutnya yaitu terumbu karang cincin. Terumbu karang cincin ini terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat pembatasan dengan daratan. Contohnya itu Tekbon, Red Sulawesi, dan Maratua Kalimantan Selatan. Yang keempat yaitu ada terumbu karang penghalang, di mana terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulaunya, yaitu sekitar 0,2 km ke arah laut lepas. Terbentuk pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Nah, contohnya itu Batuan Tengah di Bintan, Kepulauan Riau. Yang terakhir yaitu ada Patch Reef, merupakan terumbu karang yang selalu tenggelam atau hanya muncul ketika surut terendah, gosong, taket. Contohnya itu taket kayu di perairan Situbondo. Yang ketiga yaitu proses pembentukan lahan organik. Proses pembentukan lahan organik, bentuk lahan asal organik ini diproses melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme tadi, yaitu contohnya ada terumbu karang dan bakau. Yang keempat yaitu dampak aktivitas manusia yang merusak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik. Nah, jadi ketika aktivitas merusak terumbu karang dan bakau itu akan berdampak pada rusaknya terumbu karang dan tentu saja menyebabkan terjadinya tsunami, karena gelombang yang harusnya bisa ditahan jadi tidak ada penahannya sehingga gelombang akan tercipta lebih besar. Kehidupan di dalam laut akan terancam, berbagai biota laut itu kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Nah, karena dari sumber makanan ikan ini terdapat pada terumbu karang dan bakau, sehingga apabila tidak ada lagi makanan, mereka pasti akan mati atau kehilangan tempat hidup, sehingga akan terjadi kepunahan ataupun mereka mencari tempat baru, sehingga di tempat itu tidak ada lagi biota yang tersisa, sehingga itu akan berdampak juga pada kegiatan nelayan yang susah mencari ikan. Rusaknya pantai bakau akan memperparah banjirop. Nah, dulu ketika sekolah saya belum ditanami pohon bakau di sekelilingnya, ketika ada banjir rob, karena sekolah saya dekat laut, jadi itu banjir robnya itu bisa sampai selutut. Nah, ketika telah ditanami bakau beberapa tahun kemudian, itu dampaknya sungguh luar biasa, yaitu air menjadi semata kaki saja tingginya ketika terjadi banjir rob itu. Begitu pentingnya pantai bakau untuk menahan banjir rob agar tidak parah.
Rusaknya pantai bakau akan membuat pantai mengalami erosi. Nah, fungsi dari pantai bakau ini untuk menahan air agar tidak mengikis permukaan tanah. Jadi ketika pantai bakau rusak, tidak ada penahan lagi, sehingga membuat tanah terkikis dan menyebabkan erosi pantai. Manfaat terumbu karang. Nah, tentu saja terumbu karang ini memiliki banyak manfaat seperti lingkungan, ekonomi, dan kehidupan di laut. Manfaat terumbu karang itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Secara langsung itu tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan. Nah, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, batu karang. Nah, untuk sektor lainnya itu pariwisata, wisata bahari melihat keindahan dan warna dari terumbu karang. Yang selanjutnya itu sebagai tempat penelitian dan pemanfaatan biota perairan lain yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya itu manfaat tidak langsung dari bakau itu sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut sebagai sumber keanekaragaman hayati. Nah, ketika ada karang, ombak itu tidak akan menjadi terlalu besar sampai ke bibir pantai karena telah ditahan oleh terumbu karang tersebut. Itulah sedikit pemaparan mengenai tentang bentuk lahan organik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.